Potret pemuda galau. Pemuda adalah individu yang bila dilihat secara fisik sedang mengalami perkembangan dan secara psikis sedang mengalami perkembangan emosional. Sehingga pemuda merupakan sumber daya manusia pembangunan baik saat ini maupun masa datang. Sebagai calon generasi penerus yang akan menggantikan generasi sebelumnya, banyak perubahan yang besar yang terjadi dalam suatu bangsa adalah andil dari para pemuda karena mereka memiliki semangat dan idealisme. Tan Malaka pernah mengatakan, idealisme adalah kekayaan tertinggi yang dimiliki oleh seorang pemuda. Sedangkan Pramoedya Anantatur mengatakan, kalian pemuda, jika tidak memiliki keberanian, maka kalian sama dengan ternak karena sibuk berternak diri. Lalu, pemuda seperti apakah yang diharapkan dalam sebuah perubahan? Tentu bukan pemuda yang galau karena diputuskan pacarnya, pemuda yang galau tidak mampu membelikan pacarnya skincare, ataupun pemuda yang galau karena tidak punya kuota internet dan lain-lain. Tentu kita tidak bisa berharap banyak akan perubahan dari pemuda-pemuda seperti ini. Gerakan perubahan akan terjadi manakala kita menemukan pemuda yang galau akan kondisi ekonomi, sosial di lingkungan sekitarnya. Pemuda yang galau akan nasib anak-anak yang masih banyak putus sekolah. Pemuda yang galau karena angka kemiskinan yang masih tinggi di daerahnya. Pemuda yang galau karena nasib daerahnya yang selalu dilanda bencana. Pemuda yang galau karena hutan habis dibabat. Pemuda yang galau karena daerahnya terancam kekeringan dan krisis sumber daya air. Melalui program Potret Pemuda Galau, Yayasan Insan Cita Selaparang akan menghadirkan para pemuda galau yang memiliki andil terhadap perubahan. Saksikan tayangannya melalui channel YouTube Yayasan Insan Cita Selaparang, Facebook dan Instagram YIC Selaparang. Salam pemuda, salam perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Bang Bigung, berjumpa lagi dengan saya Bang Cuing pada malam hari ini di acara Potret Pemuda Galau. Bagaimana pemuda galau ini kiprahnya di masyarakat, apa aktivitasnya, apa yang menjadi kegalauannya, sehingga bisa hadir di acara Potret Pemuda Galau kita pada malam hari ini. Telah hadir bersama kita Bung Hasan Gauk. Siap, selamat malam Bang. Selamat malam Pak Hasan. Ya, jadi ini nama Hasan Gauk ini memang nama pemberian ibu atau Bukan, nama bukan. Beken? Nama beken. Nama beken ya. Gauk itu nama beken. Sejak kapan ini penyematan nama Hasan Gauk? Sekitar 10 tahun yang lalu Bang. Jadi Gauk itu bermakna gawah laut. Gawah laut. Ya, karena wilayah geografis tempat tinggal saya di wilayah selatan. Jadi kecamatan paling selatan di Kabupaten Lombok Timur. Jadi Gauk itu gawah laut. Ada gawah juga. Ya. Ada gawah. Skaro, ya banyak dulu. Sampai Jeraru bahkan kalau gawah dulu. Tapi sekarang kayaknya sudah Ya, sudah ya. terkikis dan dia karena kemajuan global mungkin ya. Perumahan di mana-mana gitu. Pertumbuhan penduduk semakin banyak yang akhirnya banyak bermunculan rumah-rumah. Ya, saya pernah juga naik ke hutan Sekaro, itu hutan kita sudah hampir punah di situ. Ya, karena jagung juga kan. Iya, itu sudah berganti menjadi tanaman jagung. Ya. Bagaimana masa kecilnya dulu Pak Hasan ini? Sebelum lebih jauh kita berbicara tentang kegalauan seorang pemuda bernama Hasan Gauk, tetapi ya perlulah kita diceritakan masa kecilnya Pak Hasan ini seperti apa, kemudian sekolahnya bagaimana, kehidupan yang dijalaninya masa kecil seperti apa. Boleh kita diceritakan Pak Hasan? Kalau sekolah dulu saya pertama sekolah di SD 8. Terus pindah ke SD 3, SD 1. Tapi sekarang SD 3. Karena sering berantem Bang. Dari SD ya. Saya suka berantem. Jadi dipindahkan sebenarnya, dipindahkan oleh guru ke SD 1. Nah, setelah lulus dari situ saya sekolah di sekolah Senawiyah. Kebetulan ada punya almarhum Tuan Guru Sibawai dekat rumah. Masih kerabat keluarga.
setelah lulus dari Senawiyah, saya lanjut SMK Kelautan yang ada di Tanjung Luar. Yang di Tanjung Luar ya. Ya, karena dulu saya bercita-cita pengen jadi TNI sebenarnya. TNI Angkatan Laut. Angkatan Darat. Oh, Angkatan Laut. Karena Kenapa mungkin kelautan? saking ya karena pendidikan di sana kan semi militer dulu. Semi militer yang akhirnya karena banyak teman-teman saya lulus setelah lulus dari SMK Kelautan, banyak yang lulus jadi aparat. Nah, cuman karena saya menganggap bahwa TNI ini keren dan lain sebagainya kan begitu. Karena masih kecil sering melihat film-film yang ya combat dan lain sebagainya. Nah, setelah itu lulus dari situ, cuman nggak jadi. Setelah kelas 3 SMK saya nggak jadi, tidak lagi bercita-cita pengen jadi TNI. Nah, setelah lulus saya pengen dikirim ke Al-Azhar sebenarnya. Jadi kiai ya. Kiai, karena lingkungan keluarga saya adalah kiai. Mulai dari kakek, bapak, dan pokoknya lingkungan keluarga terdekat saya adalah kiai. Saya akan dikirim ke Al-Azhar, cuman saya tidak mau. Karena saya berpikir dulu dari nenek moyang keturunan masa jadi kiai terus semua kan begitu. Yang akhirnya saya kabur dulu, nggak mau kuliah, pokoknya nggak mau kuliah ke Al-Azhar, ke Timur Tengah. Akhirnya ikut teman ke Mataram, ke Bali, bahkan ke Jakarta dulu. Pokoknya yang penting jangan ke Al-Azhar deh gitu. Yang akhirnya bapak saya tidak mau memberikan saya kuliah, tidak mau memberi saya kuliah dulu. Saya mau daftar di Mataram nggak dikasih, di Pancor nggak dikasih. Pokoknya saya nganggur hampir 7 tahun. Nganggur. Tamat SMA ya? Setelah tamat SMK. Tamat SMK tahun berapa? 2007, 2008 dulu. Nah, karena saya nggak kuliah akhirnya ya mencari pengalaman di banyak teman. Nah, kebetulan waktu Senawiyah ada namanya Kak Black namanya. Nah, beliaulah yang memberikan saya Buku-buku itu seperti buku-buku anunya. ya karena banyak sekali. Saya udah baca Karl Marx itu kelas 2 Senawiyah. Karena beliau dulu aktif di organisasi dulu waktu masih kuliah. Jadi teman-temannya sering diskusi, teman-teman kuliahnya Kak Black itu sering diskusi di rumah. Dia sering bawa buku, saya disuruh dipaksa membaca. Bukan disuruh membaca, tapi dipaksa. Lama-kelamaan saya senang membaca sejak Senawiyah. Sampai SMK saya senang membaca karena beliau begitu. Saya bisa klaim karena beliau. Dan di wilayah saya, buku itu sangat langka, Bang. Sangat langka. Jadi kalau kita menemukan buku itu rasanya kayak bahagia sekali begitu. Nah, bahkan di perpustakaan sekolah dulu, di perpustakaan sekolah saya tidak menemukan buku. Nah, kecuali kalau ke Mataram dibawa oleh Kalek, baru saya mendapatkan asupan gizi, pemikiran begitu. Nah, selama 7 tahun nganggur, karena saya banyak membaca, akhirnya saya bisa gabung dengan teman-teman yang kuliah. Nah, bahkan tugas-tugas kuliah mereka saya kerjakan, walaupun saya nggak kuliah begitu. Karena mungkin saya sering karena membaca tadi, jadi alhamdulillah banyaklah beberapa yang bisa saya bantu mereka. 2013, akhirnya saya berangkat ke Jogja. Itu inisiatif sendiri? Ya, sama siapa waktu itu? Waktu itu saya ada perjanjian dengan Bapak, kamu boleh kuliah, cuma dengan syarat harus siap menderita begitu bahasanya. Akhirnya saya tidak terlalu memikirkan, penting kuliah deh gitu. Kalau orang tua maaf kerja apa? Beliau guru. Ya? Beliau guru dan ustaz. Nah, kepala sekolah di yayasan. Sekarang pun masih jadi kepala apa namanya? Kepala sekolah. Enggak, tempat ngaji orang ngaji itu, saya lupa namanya. TPQ. Pokoknya itu sudah. Ngaji kitab kuning dan lain sebagainya itu. Diniyah ya, kepala Diniyah. Nah, akhirnya setelah 13 saya berangkat ke Jogja. Pakai motor dari Lombok ke Jogja, pengalaman pertama. Kebetulan ada teman saya berdua.
Saya berangkat ke Jogja, saya tidak memikirkan kalimat Bapak bahwa kamu harus siap menderita kalau mau kuliah gitu. Karena saya tidak jadi berangkat ke Al-Azhar tadi. Karena mungkin Bapak merasa marah dan lain sebagainya gitu. Karena saya tidak mengikuti arahan beliau. Saya berangkat ke Jogja. Nah di Jogja selama 1 tahun itu saya banyak bergaul dengan teman-teman di sana. Saya masuk HMI di sana, Bang. Di Jogja sampai bertemu dengan beberapa teman-teman penulis di sana, teman-teman sastrawan. Akhirnya saya gabung. Nah, menderita yang dimaksud bapak saya dikirimi uang makan per 5 bulan, Bang. Tidak pernah kurang, tidak pernah lebih, 400.000 Per 5 bulan. 5 bulan. Keren sekali kan. Jadi saya hidup di kota besar dengan dana 400.000 harus bertahan 5 bulan nih gitu. Yang akhirnya saya memutar otak bagaimana saya bisa bertahan begitu. Saya mau mulai menulis. Saya kirimlah beberapa tulisan. Kebetulan saya juga ikut dosen, diajak dosen untuk riset, kerja bareng lah. Kebetulan banyak, lumayan lah job-job waktu itu. Riset baik ke keluar daerah juga waktu itu. Alhamdulillah lah dananya cukup banyak. Yang ini saya bisa ngirim ke Lombok akhirnya gitu. Ya, bukan bergantung lagi dengan. Ya bukan bergantung lagi. Itu berapa tahun? Saya proses Profesor apa? Pahit tinggal di Jakarta. Maksud saya dari tadi dikirimkan hanya Sampai semester 3, Bang. Sampai semester 3 saya baru menikmati Jogja. Semester 1, semester 2 yang menderita. Dan masih Karena mengharapkan baru, kiriman ya. dari orang tua, ya. Karena baru cuman syukurnya di semester 1, semester 2 karena saya mungkin karena usia, yang ini langsung dianggap senior oleh teman-teman itu. Nah, karena kan hampir 7 tahun saya nganggur nih. Saya baru masuk kuliah dengan anak-anak SMA yang baru lepas, yang akhirnya juga mungkin mereka lihat dari segi pemikiran saya, dan teman-teman seusianya mungkin dia menganggap bahwa saya ini tua dan lain sebagainya. Hanya di situ syukurnya. Dan Bung Hasan ini kan sudah punya bekal kan, sering membaca buku Ya, ini, itu. ya. Dan itu ketemu juga dengan lawan. Banyak sekali. Di Jogja memang dunianya teman-teman pembaca. Jadi saya bisa mengatakan, mengklaim sampai hari ini kita malu menjadi orang bodoh di Jogja. Sampai hari ini. Jadi ketemu orang itu harus jelas literasinya ya. Yang penting jangan bodoh deh, gitu. Karena apa ya? Karena di warung kalau kopi bodoh kita dibodohi gitu ya. lebih tepatnya minder. Karena di mana-mana orang diskusi kalau di Jogja, mau ke warung A, warung B, warung C, warung kopi nongkrong biasa orang diskusi. Mau ke Malioboro nongkrong aja orang diskusi. Yang akhirnya mau tidak mau kita harus memicu gitu. Jadi perbendaharaan bukunya makin banyak jadi Ya. setelah berada di Jogja. Kalau itu begini, Bang. Akhirnya saya setelah masuk di 1,5 tahun di Jogja, saya baru menemukan rule model bagaimana saya harus di Jogja gitu. Karena di semester 3 saya sebenarnya tidak terlalu aktif di kuliah. Di semester 3 itu saya sudah diangkut oleh dosen untuk ikut bantu mereka riset. Nah, karena dulu kami di kampus, Di kampus mana dulu? UMY dulu, Muhammadiyah Yogyakarta. Jadi dulu pernah ada lomba bikin artikel jurnal dan saya selalu menang gitu. Dan itu dibaca oleh dosen yang akhirnya mengajak saya untuk riset. Karena ada dana dari kementerian dan lain sebagainya. Nah, setelah selesai itu baru saya berpikir bahwa saya harus bagaimana mengadakan buku untuk saya kirim ke Lombok. Nah, dengan cara saya kerjasama dengan petani di Lombok, saya beli tembakau 1 tumpi itu dengan harga 200.000. Itu tembakau rajang. Rajang. Nah, kebetulan teman-teman lingkaran saya itu adalah sastrawan dan penulis-penulis besar namanya waktu itu ya, penulis-penulis Indonesia. Bisa disebutkan? Saud Situmorang. Saud Situmorang, ya. Terus Yona, Mbak Yona dan Nermi. Terus siapa? Apa nama komunitasnya? Dulu kalau di sana saya gabung di Gerakan Literasi Indonesia. Nah, kalau di Jogja. Kan ada Lingkar Pena juga Jogja juga. Nah, kalau itu saya nggak gabung di Lingkar Pena.
Cuman banyak komunitas kalau di Jogja. Nah, akhirnya saya dikirimkan oleh Bapak tembakau 2 ban, berarti 20 tumpi begitu. Itu nggak sampai 2 minggu. Saya jual dengan harga 800.000. Dengan modal 200.000. 200.000 per Ya. tumpi atau Per tumpi. per tumpi 200.000. 800.000. 800.000. Keren. Cuman saya branding, Bang. Saya branding, terus saya buatkan kemasan yang begitu apik dengan kain sesek yang harga murah sekali, kain sesek waktu itu, pabrik. Karena kalau sekarang saja itu harga tembakau per tumpi itu masih ada yang kita yang harga 50.000. Ya, Ada yang harga di bawah 50.000 malah. ya karena mungkin Dan kalau misalnya kita berarti kan di tahun-tahun 2008 2009 itu kan 2013, 14, 15. 13 ya. Nah, karena waktu itu saya mencari tembakau terbaik yang ada di Lombok, Bang. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ngasih tahu ke mereka kenapa saya jual tembakau, supaya saya bisa beli buku gitu. Untuk pengadaan saya kirim ke Lombok. Jadi per semester dulu saya ngirim ke Lombok, Bu. Jadi selama saya di Jogja hampir 8.700 yang saya kirim buku. Nah, dulu saya buka perpustakaan keliling baik ke wilayah-wilayah pelosok begitu. Saya kirim Ini buku komunitas apa saja ini? semua. Yang penting mereka buka perpustakaan jalanan, udah nih kamu buku 20 buku eksemplar, 50 buku. Dari TT Batu sampai ke teman-teman saya udah alhamdulillah sempat pernah. Itu komunitas apa saja yang pernah dikasih? Ada CI, terus di Sambe, pokoknya saking banyaknya mungkin lupa saya, Bang. Yang penting saya lihat mereka aktif di media sosial, saya minta alamatnya, saya kasih. Nah, aktif, saya kasih terus begitu. Nah, selanjutnya sebenarnya kalau berbicara enak hidup di Jogja, saya sudah enak banget. Saya udah kerja sambil kuliah, dapat uang begitu. Kalau mau diteruskan pun kerja, karena kami dulu gabung di perusahaan Belanda kerja. Kantornya di Jakarta. Iya, iya, iya. Jadi gajinya lumayan gitu. Apa itu? Riset, peneliti juga. Jadi basic saya sebenarnya riset, Bang. Riset terkait apa? Lingkungan, terus agra dan beberapa banyak lah. Cuman saya lebih ke sosialnya, lingkungan. Jadi gajinya cukup lumayan. Cuman karena sudah lama sekali saya meninggalkan Lombok, akhirnya bismillah untuk pulang kampung di tahun 2019 Januari setelah wisuda. Iya, iya. Nah, setelah wisuda tadinya dilarang. Nah, gabung. Nah, kebetulan dosen-dosen saya yang di UMY juga merekomendasikan saya untuk lanjut S2. Nah, cuman saya berpikir capek deh sekolah gitu. Ini berlanjut terkait dengan ini usahanya tadi untuk melanjutkan untuk bisa survive di Jogja sambil kemudian bisa membantu gerakan literasi di Lombok. Bung Hasan tadi kan katanya jualan tembakau. Nah, ini kan kalau kita berpikir bisnis mindset bisnis, tentu ini kan sangat menguntungkan. Sangat. Harga 200 menjadi 800. Nah, kenapa usaha ini tidak dikembangkan? Sekarang ada teman saya, dulu kalau kuliah dia senior saya, angkatan 2012. Tapi kalau usia dia jauh di bawah saya gitu. Dia yang melanjutkan hari ini. Orang Pacor bahkan namanya Didat. Nah, mungkin karena pergaulan, Bang ya. Jadi teman-teman saya di waktu di Jogja lebih ke ada yang kalau masalah usaha ini, kalau tembakau ini tembakannya adalah kalangan menengah ke atas. Bukan mahasiswa. Pun kalau mahasiswa lebih ke yang menengah ke atas. Karena saya pernah coba pasar, Bang. Tembakau yang sama, pertama saya kasih harga 1 juta. Ini tembakau sama nih. Nah, cuman di kemasan yang berbeda. Satu saya kasih harga 1 juta, satu saya kasih harga 200.000. Saya suruh orang mencoba tembakau ini. Rata-rata mereka tunjuk yang lebih kualitas tinggi itu yang harga 1 juta. Padahal sama. Padahal tembakau sama. Yang dulu saya berpikir bahwa yang dibeli oleh orang kota adalah gaya hidup, Bang.
bukan tembakau ini sebenarnya. Tapi lebih ke gaya hidup yang dibeli. Mereka bangga bercerita, oh ini tembakau saya harga 1 juta loh. Apalagi kalau kita branding dengan tembakau Senang gitu ya. Dulu memang saya membuat nama-nama yang aneh-aneh bang, tembakau ini. Ada tembakau madu, tembakau. Pokoknya bagaimana orang berpikir bahwa tembakau ini tidak pernah saya lihat, tidak pernah saya dengar namanya. Pas saya coba, enak gitu. Nah yang akhirnya itu yang cukup viral dulu di Jogja. Kebetulan banyak teman-teman penulis saya juga yang ikut menjadi sponsor. Saya kasih mereka 2 tumpi, 3 tumpi. Yang penting iklankan deh gitu. Hanya banyak yang hubungi saya. Nah karena saya cerita ke mereka hasil jadi jualan tembakau ini sepeser pun saya tidak akan ambil. Begitu. Karena saya udah punya gaji pada waktu itu. Ya. Nah akhirnya hasil dari jualan tembakau itu sisihkan modal sisanya. Jadi per minggu saya beli buku dulu. Nah untuk teman-teman saya yang pernah ke kampus, yang pernah di Jogja, yang pernah ke kontrakan saya mungkin banyak karena buku numpuk banyak bang. Nah per semester saya kirim ke Lombok. Itu segala jenis segala jenis buku. Baik dari buku pendidikan, anak-anak, sastra dan lain sebagainya. Pokoknya ada buku beli sudah. Apalagi waktu ada banyak diskon kalau di Jogja, tiap bulan ada diskon. Itu kalau saya tidak punya uang itu menggigil rasanya. Begitu melihat buku ada diskon. Diskon, waduh, saya akhirnya telepon. Buku baru gitu ya. Saya telepon teman kiri kanan sudah itu, pinjam duit dulu gitu. Kalau ada yang best seller gitu ya. Begitu bang. Itu berarti berapa tahun di Jogja? Dari 2013 sampai 2019 bang. Berapa tahun jadinya tuh? 7 ya? 7 ya. Ya, ketemu perempuan Jogja? Pernah orang Klaten. Pernah di Jogja pernah. Ya beberapa lah yang namanya mahasiswa dulu kan. Sempat Waktu masih putih juga saya dulu bang. Pacaran ya. Dulu saya putih kalau di Jogja bang. Iya. Sekarang ini yang hitam ini. Itu karena ruangan ber-AC atau Lebih tepatnya mungkin karena cuacanya ya, cuaca Jogja. Jogja Jogja? Nah, pulang dari Jogja, Bung Hasan ini ngapain? Oke, setelah saya pulang dari Jogja itu, saya izin ke ibu dulu bang, telepon, Bu, saya mau pulang. Ibu saya bilang, mending kamu di Jogja aja gitu. Kerja di Lombok ini susah. Gajinya nggak seberapa gitu kan. Ya, paling-paling nanti bertani gitu ya. Ya, Bertani. tapi setelah saya berpikir lama, Gitu ya. kayaknya bismillah deh gitu, pulang. Nah, selama 6 bulan itu saya nganggur. Jadi pengangguran bang. Kita tertarik ke jadi tenaga honor gitu kan? Enggak. Daerah. Kalau itu memang dari dulu saya nggak tertarik. Mungkin karena dari basic, dari Senawai itu saya udah terlalu banyak mengkonsumsi buku-buku aneh gitu. Kiri gitu ya. Yang akhirnya saya menolak itu betul. Bahkan PNS pun saya menolak walaupun dikasih gratis tanpa saya berdaftar sampai hari ini. Nah, aja selama 6 bulan itu masyarakat di sekitar saya mencemooh begitu. Tapi pekerjaan saya selama 6 bulan nganggur itu saya riset terkait masyarakat pesisir. Cuman mereka tidak tahu apa yang saya kerjakan. Mereka ya yang namanya gibah kan bebas ya, gitu. Bebas, ya. Ini Hasan Gauk pulang dari Jogja nganggur gitu. Pokoknya jadi bahan seharusnya menikah bulian gitu kan. Karena dia tahu nganggur, kuliah jauh-jauh ngabisin uang orang tua nganggur gitu. Cuman saya diam aja gitu. Tapi tidak ada kegalauan seorang Hasan Gauk pulang dari Jogja. Makanya ini saya mau jelaskan hasil riset kami. Iya. Hasil riset saya dan beberapa teman-teman. Jadi selama 6 bulan riset di masyarakat pesisir, ternyata sejak tahun 90-an masyarakat pesisir ini kan kebanyakan dijual otaknya bang. Jadi sampai dikatakan dijual otaknya? Ya maksud saya adalah mereka dibuatkan kelompok, diminta KTP, akhirnya dibuatkan proposal, dikirim ke pusat, bantuan itu turun, cuman mereka tidak menikmati. Banyak oknum-oknum yang melakukan itu. Baik itu dan lain sebagainya. Yang akhirnya itulah yang membuat saya tergerak. Akhirnya membuatlah SNI namanya, Serikat Nelayan Independen. Nah kebetulan secara alhamdulillahnya
teman ngontrak saya waktu di Jogja adalah salah satu kepercayaan menteri yang hari ini dan yang kemarin yang ketangkep. Nah, Pak Edi Prabowo ya. dan sekarang Trenggono gitu. Akhirnya alhamdulillah komunikasi kami cukup intens begitu, dan beberapa bantuan alhamdulillah, termasuk yang hari ini terlalu jauh sebenarnya. Dari awal dulu saya cerita ini. Ini terlalu ya. Yang akhirnya saya terjun menjadi nelayan hari ini. Karena melihat problem bahwa di darat hari ini begitu kecil, Bang. Laut kita ini kan, Indonesia ini kan negara maritim sebenarnya. Cuman laut kita tidak dikelola dengan begitu baik. Yang akhirnya banyak ketersia-siaan. Yang saya berpikir dari hasil riset ini bahwa persaingan di darat begitu kuat dan begitu besar. Laut yang begitu luas, tidak ada persaingan ini. Ada apa gitu. Apalagi kalau kita berbicara masalah organisasi komunitas di selatan, ini paling banyak. Ya, tapi nanti kita bahas soal itu. Berbicara daratan ya. Ya, kita bicara tentang kenapa saya terjun ke laut dulu kan begitu. Nah, tidak termasuk pelarian apanya? dengan terjun di dunia di isu-isu pesisir dan lautan, bukan pelarian. Bukan, karena menemukan bentuk di daratan. bukan, karena basic saya memang kan SMK Kelautan, Bang. Oh, iya. Saya udah ada basic. Kebetulan di SMK Kelautan saya ngambil budidaya. Nah, cuman karena beda hal dulu kenapa saya sekolah di SMK kan begitu. Ya. Nah, setelah saya terjun ke lapangan, isu yang terdengar di masyarakat pesisir itu bahwa ketika mereka yang menjadi pembudidaya lobster misalkan, mereka selalu rugi. Rugi, tidak ada yang untung begitu. Akhirnya saya melakukan riset itu selama perjalanan 6 bulan tadi. Kenapa orang budidaya lobster ini kok rugi terus begitu? Dan ternyata yang terjadi itu bukan karena menurut mereka dicuri, di ini dan lain sebagainya. Dan ternyata setelah saya melakukan riset itu, yang nyuri lobster ini adalah dia sendiri begitu. Lucunya di situ, misalkan, ya misalkan si A, dia punya istri nih, dia pelihara lobster, anggap dia mau panen, ketika panen dia akan panen 1 kuintal misalkan, anggap ini. Nah, tapi semenjak 200 gram up lobsternya, tiap minggu diambil 5 kilo, 3 kilo dijenjeng harganya, dijual dengan harga murah. Pas mau hari panen dia ajak istrinya. Ternyata pas diangkat trollnya tinggal 20 kilo misalkan lobster ini. Dan nanti sengaja dia robek jaringnya. Ternyata Buat laporan, wah ini dicuri dan lain sebagainya kan begitu. Yang akhirnya teman-teman pemuda di selatan termakan isu bahwa ini rugi. Akhirnya muncullah ketakutan untuk tidak berani melakukan budidaya, untuk tidak berani hidup fighting di laut begitu. Akhirnya dengan di darat yang begitu sesak, ya sudah, walaupun gaji sekian, mohon maaf kalau berbicara guru honorer hari ini, karena bapak saya juga honorer begitu dari dulu, mereka terima gaji per 3 bulan tidak lebih dari 600.000. Kasihan banget kan begitu. Per 3 bulan. Iya, guru honorer dulu kan, apalagi di yayasan kan begitu. Iya. Nah, akhirnya teman-teman pemuda di wilayah selatan lebih memilih itu, Bang. Padahal basicnya mereka banyak nelayan gitu. Tapi karena isu bahwa rugi terus, akhirnya mereka enggan menjadi nelayan begitu. Lebih panas ya. Lebih-lebih itu, ya wajar lah kalau panas ya. Yang akhirnya saya mencoba mulai membuktikan diri bahwa begini loh cara menjadi nelayan yang baik dan benar begitu. Tidak boleh ambil sebelum panen deh gitu bahasanya kan gitu. Saya mulai membuat SNI, saya gabung, saya ajak teman-teman gabung. Saya sambungkan mereka dengan teman-teman di Jakarta. Yang alhamdulillah hari ini setelah kemarin saya panen lumayan hasilnya dan lain sebagainya kan begitu. Itu Mulailah. Hasilnya itu kalau kita hitung, misalnya kita memelihara dari usia berapa bulan?
Lobster ini dipelihara selama 8 bulan, Bang. 8 sampai 9 bulan. Jadi misalkan punya perhitungan bisnisnya. Ya. Modal berapa, kemudian Misalkan anggaplah kita beli bibit itu dengan harga 10 juta. ya. Bibit 10 juta. Tiap hari kan dikasih pakan juga nih. Dikasih pakan paling tidak 21 bak ikan itu harganya 50.000 sampai 70.000. Dan satu bak itu bisa bertahan sampai 5-6 hari. Nah, jadi selama sebulan berarti kita harus keluarkan uang 200.000 kan gitu. Kalau harganya per 200.000 dikali dengan 8 bulan. 28 Untuk berapa paket itu? 20 sampai 10 KJA. KJA ya. Ya, KJA. lubang Satu- bahasanya. Dalam satu KJA itu berapa? Isinya 50, 70 lobster isinya. Itu Nah. luasnya berapa meter? 4 kali 3, 3 kali 4, 4 kali 4 kadang. Nah, setelah itu setelah teman-teman pemuda ini banyak yang tahu, yang akhirnya hari ini Bang, syukur saya, teman-teman yang kerja di kabupaten, guru, kantoran, mereka berhenti hari ini. Mereka turun ke laut. Setelah melihat bahwa ini loh bukti realnya begitu. Nah, dan hari ini saya membantu kabupaten untuk pejabat kabupaten ini, pemerintah kabupaten untuk mengawal kampung lobster dan lobster estate. Nah, kebetulan karena saya punya teman di sana begitu, yang alhamdulillah komunikasi kami cukup intens. Lobster estate ini kan lumayan dananya Bang, 25 miliar. Ya. Untuk lobster estate kampung lobster 25 miliar, untuk lobster estate ini 750 miliar. Itu nanti dikelola oleh kelompok atau Lobster estate ini nanti bakal menjadi satu pasar besar untuk lobster. Jadi teman-teman nelayan tidak akan lagi bingung kemana mereka akan jual lobsternya, harganya sudah ditentukan, tidak lagi diambil oleh orang-orang yang mengambil keuntungan begitu besar. Jadi istilahnya nelayan bakal menjadi eksportir langsung begitu. Tidak lagi memakai jasa pengepul. Nah, itu keuntungannya ke depan. Mudah-mudahan itu bisa lancar. kalau bibit lobster sendiri apakah dicari secara alami atau budidaya? Ya, kita khususnya di Lombok Timur ini kan areal budidaya, Bang. Laut kita di Lombok Timur walaupun ada areal tangkap. Ya. Karena zona, di pembagian zona. Di Lombok Tengah itu zona tangkap. Kita Lombok Timur ini zona budidaya. Jadi nelayan, dulu pas masih Pak Edi itu, saya orang yang sangat pro terhadap ekspor benur. Saya sangat mendukung. Karena di selatan kami, anak SD umur 6 tahun, umur 6 tahun? Anak SD kelas 6, mereka sudah mampu menghasilkan uang 500.000, Bang. Mereka maghrib itu turun lepas pocong, subuhnya mereka angkat, lumayan dapat 100 benur, 200 benur mereka jual, lumayan 500.000 sampai bahkan sampai 1 juta. Nah, sampai kemarin waktu Edi belum ditangkap, kebetulan kami dulu bikin PT namanya PT NTB, PT Nusa Tenggara Budidaya. Kami gabung dengan Pak Hamzah, terus ada Bang Abi Abbas di situ, Kades, Kades Batu Nampar. ya Kades Batu Nampar, dan banyak teman-teman yang lain ikut gabung waktu itu. Dan alhamdulillah kami cukup terbantu dengan, bahkan kami menantang pemerintah NTB dulu, kalau ini dilegalkan selama 2 tahun, dan kalau masih ada masyarakat pesisir yang miskin, kami siap pindah dari NTB. Sampai begitu kami tantang, karena dari benur itu cukup besar, sangat besar. Ini benur ini apa di perairan selatan saja? Sebenarnya laut NTB ini berkah, Bang. Di benur ini kan sebenarnya dari laut Australia. Iya, berarti kan kalau kita berbicara laut Australia berarti di selatan. Di utara banyak, di Lombok Utara pun banyak. Bahkan di Sambalia banyak. Cuman karena mungkin tidak dicari. Nah, mungkin di Labuan Haji pun banyak banget.
Karena waktu kecil-kecil dulu kita masih ini ya, nyoroknya nener, Ya. nener untuk bandeng itu tidak kita temukan. Kan arealnya tidak lumayan jauh Bang, antara 100 dari bibir pantai itu 100 sampai 200 meter. Oh, berarti di mendekati tubir gitu ya? Ya, jadi disitulah teman-teman lepas pocong, nanti buat baga, apa kerambat, lepas pocong dan lain. Nanti ada lampu dan lain sebagainya. Yang akhirnya benur-benur ini kan dibawa, nempel akhirnya di Nah, itu yang membedakan. pocong. Karena kalau di selatan ini karena hampir di semua wilayah itu kan ada teluk. Ya, Nah, itu yang mungkin bisa jadi, memudahkan bisa jadi. nelayan kita agak mudah untuk melakukan proses penangkapan benur. Nah, kalau di wilayah utara ini karena Samudra ya. samudra ya, Ya. hanya teluk itu mungkin di sekitaran perairan Sulat dan Gili Lawang. Ya, bisa jadi. Nah, tapi karena itu jalur nelayan, maka kayaknya tidak bisa kalau di situ. Ya, Nah, untuk buat KGA. Karena ada beberapa budidaya juga yang pernah dikembangkan di utara itu tidak jalan karena nelayan sendiri berkonflik kan. Jalur ketika ada kelompok budidaya maka yang akan diganggu itu nelayan, Ya. nelayan lepas, nelayan tangkap begitu. nelayan tangkap ya. Nelayan ini ada 3 Bang sebenarnya, supaya teman-teman juga tahu kan begitu. Betul. Pertama itu ada bos nelayan, kedua nelayan mandiri, ketiga buruh nelayan Bang. Tinggal kita pilih kalau mau jadi kaya, kita mau pilih yang mana nih posisinya begitu. Kalau orang yang jadi bos nelayan ini mereka punya alat, mereka punya karyawan. Iya, iya. Nelayan mandiri ini mereka punya alat, mereka tidak punya karyawan. Nelayan buruh ini mereka tidak punya alat, mereka bekerja pada orang lain. Nah, makanya saya sering makanya banyak teman-teman saya yang hari ini menganggap saya sombong. Karena saya selalu mengatakan bahwa kalau ingin kaya jadi nelayan. Karena saking besarnya potensi laut kita, cuma tidak dikelola. Ya, jadi saya terinspirasi juga dengan Bung Hasan ini karena saya ini juga ada nelayan ini, tapi kok saya tidak mengambil pilihan menjadi Ikan kita begitu besar Bang. Suplai ikan terbesar kita termasuk NTB cukup besar, ke Surabaya, Jakarta, bahkan sampai ke luar negeri. Nah makanya dulu saya pernah Kadis DKP yang terdahulu sebelum Pak Zen hari ini, saya pernah diskusi sama mereka bahwa tolong beli dong kapal yang harga 50 sampai 100 miliar misalkan. Hasil laut kita itu yang langsung dibawa ke Jakarta dan Surabaya, bukan lagi numpang gitu. Yang hanya PAD daerah itu akan membeludak. Karena ikan nelayan kita di tengah orang yang nangkap ikan besar per minggu itu hampir 50 ton Bang, 100 ton. Nah, kalau kita punya akses kapal, maka pendapatan daerah kita akan begitu besar. Langsung itu diangkut oleh kapal kita, dibawa ke Surabaya dengan harga yang cukup berbeda kan begitu. Ya. Cukup tinggi begitu. Nah, cuman sampai sejauh ini belum ada respon. Iya, sementara persepsi publik saat ini masih menganggap bahwa kelompok mengambil pilihan hidup menjadi nelayan dan petani itu adalah menjerumuskan diri kepada kemiskinan. Itu saya bantah hari ini. Nah, Saya bantah karena saya bisa klaim bahwa per minggu kami dari nelayan bisa menghasilkan uang 5 sampai 10 juta. Kalau Bapak jadi PNS bisa nggak? Nggak bisa dong. bisa. Karena sudah ada tanggal 1 Betul. dengan gaji yang sudah dipatok oleh negara yang tidak bisa diangkat. Nah, sementara kalau jadi nelayan itu ya paling ujungnya nanti ketika cuaca buruk kalau nelayan tangkap. Tapi kalau nelayan budidaya ya tiap hari pasti ada aja yang nyari lobster, nyari ikan lah, inilah kepiting dan lain sebagainya. Laut kita begitu besar, makanya saya mengajak pemuda hari ini untuk ayo dong melaut begitu. Makanya saya bikin hashtag ayo dong melaut. Karena potensi kita besar sekali. Darat ini sudah makin sempit dan runyam. Ya saya dulu pernah ini juga senang dengan hashtagnya teman-teman perikanan. Ayo gemar makan ikan. Sekarang ini hilang, sudah nggak ada lagi himbauan untuk gemar makan ikan. Ya, lebih ke orang luar. Tujuannya adalah dalam rangka membantu nelayan supaya masyarakat kita ini artinya masyarakat kita gemar makan ikan,
Nah, secara otomatis mereka bisa langsung membeli hasil tangkapan nelayan kita. Iya. Kalau saya lebih relevansinya bahwa ayo gemar makan ikan itu kalau lokal Bang mungkin saya kurang ya. Karena mungkin saya sudah hari ini saya sudah berpikir jauh. Iya, iya. Hari saya adalah eksportir Bang hari ini. Saya udah hari ini. Bahkan mungkin insya Allah lah, semoga gudang yang ada di Sriwe segera rampung. Saya udah ada kontrak dengan Dubai untuk ekspor lobster. Lobster ya. Dengan harga bukan menor. apa? Bukan menor. Konsumsi. Saya fokus ke konsumsi hari ini. Makanya kalau Bapak nelpon ada lobster dengan ukuran sekilo 2 kilo, saya langsung jawab ada. Pasti ada ya setiap hari. Insya Allah. Gitu. Karena anggota ASN ini kan begitu banyak. Telepon yang ukuran size kebutuhan orang, saya telepon. Oh ada, ini tinggal kirim. Nah kalau besok ini tembus kontrak saya dengan Dubai, dengan harga ini kalau di Jakarta, kalau Dubai 5 kali lipat harganya Bang. Nah makanya saya berharap sekali pemerintah daerah kita punya link ke sana, ngirim barang, pokoknya apapun di Dubai ini kalau perikanan 5 kali lipat harganya. Ya mestinya ini sudah ada connect dengan Dinas Perdagangan. Alhamdulillah. Sudah ada connect. Yang siapa? Dinas Perdagangan Pak Hasan. Saya belum. Mestinya di ini Ya. dikasih tahu dong Dinas Perdagangan. Ya artinya saya Biar udah mereka tercerahkan gitu ya. saya sudah berkuar-kuar Bang. Saya sudah berkuar-kuar, saya sudah banyak teman-teman diskusi, saya bahkan ya masa saya harus bahkan saya dulu pernah nulis banyak untuk mereka baca tapi mereka tidak sponsif, ya ngapain gitu. Mending saya besarkan SNI, Serikat Nelayan saya. Kayaknya mereka lah besok yang bakal jadi cikal bakal untuk menjadi eksportir. Nelayan ini tidak boleh miskin Bang. Betul. Selama air laut masih ada, tidak boleh ada masyarakat pesisir yang miskin. Ya seharusnya begitu. Jadi Tuhan sudah menyediakan kita sumber daya alam yang begitu luas, terutama laut. Bahkan slogan-slogan waktu kecil kita mendengar bahwa nenek moyang kita buktikan kita memang andal di dunia kelautan. Ngomong-ngomong terkait hasil budidaya tadi itu, kalau kita berbicara size, kemudian kualitas, nah tentu ada spesifik, ada masing-masing size itu beda-beda harga. Ya. Nah, yang tertinggi atau yang super itu yang size berapa? 5 up sampai 8 sampai 9 bahkan 1 kilo. Lobster ini ada banyak jenis Bang. Ya. Ada lobster mutiara, pasir, bambu, batik, batu, kipas, banyak. Yang mahal itu yang jenis Mutiara. Mutiara ya. Ya mutiara, terus bambu, batu, hari ini kipas merah. Bahkan lobster pasir dulu primadona pertama, sekarang udah jauh. Ya, sayang kita tidak bisa menampilkan contoh-contohnya ya. Nanti saya undang lah teman-teman ke Kerambe supaya bisa lah sekalian kan. Ini ya, nanti kita dialog langsung di lokasi sehingga kita bisa melihat contoh-contoh ini loh, lobster jenis mutiara, ini lobster bambu. Nah, sehingga siapa tahu kemudian komunitas saya di utara akan juga menggerakkan nelayan juga. Ya. Jadi sejak tahun 2009 saya dirikan komunitas 2 pulau yang di situ juga saya konsen mendorong upaya pelestarian lingkungan nanti ya. Kalau saya bergerak mulai dari upaya pelestarian lingkungan dan kemudian mendorong usaha alternatif di bidang wisata bahari. Nah, kalau Bung Hasan Gaung ini adalah konsen pada pengembangan budidaya. Nah, karena masyarakat mau tidak mau memang harus dibentuk masyarakat kita ini untuk jangan hanya berkutat pada tradisi ya. Dengan sistem nelayan tradisional yang selama ini hanya dengan menggunakan alat tangkap seadanya. Yang saya juga ingin mengucapkan terima kasih sih pada periode pemerintah hari ini Bang. Khususnya Pak Kadis DKP hari ini, Pak Zainuddin itu cukup responsif Pak Jen. Memang dia orang perikanan. Karena dia paham. Sangat paham ya. Jadi cukup responsif membantu fasilitas masyarakat nelayan dibanding dengan kadis-kadis terdahulu. Nah saya lihat ketika ada sesuatu problem di masyarakat pesisir,
beliau langsung respon. Tidak susah dihubungi dan lain sebagainya. Kan itu yang kita butuhkan gitu loh. Saya kenal baik juga sama Pak Kadis. Dan linknya juga cukup bagus beliau karena dia cukup waktu saya ke Jakarta. Anak kesayangan Pak Rohmin Daudi dia. Ya saya nggak tahu kalau soal itu. Cuman dia cukup dikenal di Jakarta gitu. Jadi bagus kalau ada link gitu. Jadi masyarakat pesisir hari ini yang mereka butuhkan kan fasilitas sebenarnya. Betul. Nah, jadi harapan saya teman-teman pemuda hari ini baik itu mahasiswa, misalkan contoh deh. Misalkan ada, di organisasi besar kita di Indonesia ada HMI, ada PMI kan begitu. Kalau misalkan di Lombok Timur ada organisasi PMI dan HMI, mereka punya 100 lubang KJA. Saya bisa pastikan per tahun mereka dapat uang 1 miliar itu. Panen. Kalau punya KJA ya. Kalau punya KJA. Benar ini. Mending seniornya sumbang harga KJA aja, bikin dari bambu Pak. Nggak terlalu mahal. Itu satu KJA berapa? KJA penghabisan 1 lubang itu. Bambu harganya sekarang, bambu petung itu harganya berapa? Satu batang. Satu batang. 120. Itu dibutuhkan 4. Kali 4 berapa? Nah, terus pelampung harganya 350.000. Tali sama trol, udah. Berarti ya 1,5 juta deh. 1 lubang. Kali 100. Enggak mahal-mahal amat. Trol itu berapa 1 meter? Per satu KJA itu satu KJA itu ya paling mahal 1,5 juta. 1,5 juta. Berarti kalau full itu dengan bibit misalkan ya bisa 1 lubang itu menghabiskan sekitar 4 jutaan. Tapi kalau panen Pak, balik modal, baru ke nyari keuntungan terus setelah itu. Nah makanya harapan saya teman-teman organisasi di NTB khususnya, mari kita garap laut gitu. Tidak lagi garap darat, digarap. Bagaimana kalau misalnya semua orang kemudian bergerak untuk melakukan budidaya pengkampingan wilayah seperti apa? Kalau masalah pengkamplingan Bang, artinya laut kita masih sangat luas, itu yang pertama. Ini bisa budidaya di tengah juga? Iya, karena wilayah laut kita ini kan, kenapa Indonesia disebut negara maritim? Karena lebih luas laut kita daripada darat kita. Nah, cuman fasilitas laut ini kan belum dibenahi tapi belum dimanfaatkan begitu masif oleh masyarakat kita. Nah, makanya saya berharap teman-teman pemuda ini, bahkan teman-teman yang sering ke Kerambak saya, teman-teman mahasiswa, bikin kalian organisasi patungan 1 orang mungkin 500.000 buat Kerambak, saya bilang. Kalian bisa hidup biaya kuliah kalian dari sini. Bahkan mau S2, S3 besok bisa hidup dari sini, saya bilang. Nah, apalagi besok jadi kontrak, saya minta doa juga kepada abang, kepada teman-teman begitu. Kontrak saya dengan Dubai kalau jalan, ya saya bisa pastikan masyarakat nelayan tidak ada lagi yang miskin karena harga begitu besar. Ini dari perhitungan Bung Hasan Gauk selama ini, sudah berapa orang terlibat di dalam circle yang dibangun sama Bung? Ya hampir 2.000-an Bang. 2.000-an. Yang gabung di sepanjang pantai Kecamatan Keruak Jerowaru, nelayan. Nah kalau ke wilayah utara mungkin karena tidak ada budidaya ya. Kecamatan Keruak Jerowaru Bang, tepatnya. Jadi kalau di Jerowaru saja, Jerowaru, terus Ekas, Kuang Rundun, Sekaroh, Seriwe, terus Pemongkong. Di Pijat ada juga ya? Pijat itu kan Keruak. Ini saya sebut Jerowaru dulu. Terus Batu Nampar, Nampar Induk, Batu Nampar Selatan, Pene, ya. Termasuk itu lumayan kalau di Jerowaru. Kalau di Keruak itu paling yang fokus untuk budidaya itu hanya Ketapang Raya. Yang fokus. Desa Ketapang Raya gitu. Ketapang Raya. Yang berdekatan dengan ya. Luar. Jadi alhamdulillah. Jadi sekarang banyak teman muda yang ikut melaut hari ini, Bang. Sejak tahun yang lalu, 2-3 tahun yang lalu gitu. Itu melautnya. Melaut itu budidaya, dan lain sebagainya. Di samping aktivitas budidaya ada nggak aktivitas sampingan? Sebenarnya ada orang Jerowaru yang begitu keren, mungkin abang kenal Bang Yazid.
Oh ya, Zed ya. Ya, Zed. kebetulan senior saya dan kebetulan beliau. Saya kenal baik karena Ya, kami dulu dan beberapa teman-teman juga mengadvokasi teman-teman pesisir, mengajarkan mereka membuat kerupuk kepiting. Terus kedua kita buat kue pengganti coklat itu buah bakau. Itu bisa pengganti coklat, Bang. Dan bisa jadi kopi juga sebenarnya. Iya, iya. Dan banyak orang yang nggak tahu begitu. Saya di Sugian pernah coba bikin kopi. Enak sekali. Cuman karena ini Cara pengolahan. cara pengolahan masih ada rasa kecutnya. Ada cara pengolahan supaya itu hilang dan memang kayak coklat. Yang kedua kopi dari buah bako ini enak banget gitu. Dan itu yang kita bikin pelatihan di masyarakat pesisir. Itu jenis bako yang mana Bako ya? semua bako bisa. Nah, jadi Termasuk yang ya. Zopora maupun Mukronata bisa juga. Ya. Jadi sama kayak Kalau yang pernah saya coba bikin dodol itu di sana di utara itu ini yang jenis Abyssinia dan perapat. ya ya yang ya. bulat, Ya. yang perapat. Besar-besar buahnya Yang itu. besar-besar. Sama kayak cangkang kepiting, Bang. Kalau saya tanya Abang, buat apa cangkang kepiting setelah Abang makan kepiting? Diapain? Dibuang lah. Ya. Dibuang karena Dibuang, kan? itu ini keras. Nah, Kita olah itu jadi kerupuk, Bang. Jadi itu kita lebur, kita jadi bubuk, bikin bubuk. Nah, itu kerupuknya rasa kepiting jadinya. itu ada sekarang, Bro. Ada, bahkan kita udah kirim ke Jawa, ke Surabaya, Jakarta, Bandung, Jogja gitu. Alhamdulillah. Yang akhirnya kelompok-kelompok perempuan yang dulu banyak TKW dulu di wilayah selatan, setelah kita teman-teman melakukan advokasi, banyak melakukan pelatihan, dan hari ini teman-teman perempuan yang ada di selatan itu enggan lagi berbicara tentang TKW. Karena mereka sudah mendapatkan hasil di rumahnya sendiri gitu. Bahkan jauh lebih besar. Dari hasil industri. Ya, rumahan. UMKM lah gitu, UMKM rumahan gitu. Iya, kayaknya ini menarik untuk kita lakukan explore langsung ke Bisa. lapangan kayaknya nih. Jadi dalam waktu dekat ini harus segera kita turun. Nanti kita coba goreng kerupuk cangkang kepiting gitu. Kepiting Itu gitu ya. enak sekali itu. Terus saya ingin coba juga itu tadi coklat Ya. ini ya, coklat bako. Kalau bisa buah jenis bako itu luar biasa berarti. Karena yang pernah saya coba itu buah perapat sama buah api-api. Nah, kalau yang jenis Rhizopora, Mukronata ini karena dia panjang buahnya ya, saya kira itu terlalu kecut, pahit malah. Tetapi sesungguhnya makanan ini buah-buahan, jenis buah-buahan selama monyet mau makan, monyet Ya. bukan mau makan, sebenarnya itu pasti Aman, enak ya, pasti aman dan enak. Tapi tidak mengandung racun. Apalagi manusia bisa berpikir, Bang, bisa ngolah lah. Ya, kalau melihat perkembangan yang terjadi pada hari ini, tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir dari sebelum mereka budidaya lobster ini, perkembangannya seperti apa? Begini, Mas Anian? semenjak saya turun di masyarakat pesisir itu saya diskusi dengan teman masyarakat pesisir generasi keuangan. Dulu masyarakat pesisir ini ketika mereka nangkap ikan atau cumi deh, mereka dapat 10 bak sampai saatnya mau karam karena cumi, anggaplah mereka dapat 10 juta. Uang yang 10 juta itu dia taruh di bawah bantal, Bang. Nah, ketika besok pagi dia mau ke pasar, dia bawa uang 10 juta ke pasar. Dia belanja sebarang. Segala kebutuhan gitu ya. Jadi mereka itu shock-culture gitu, konsumtif begitu. Ya, semua barang dibelanjakan, pas sampai rumah barang ini nganggur, nggak terpakai. Akhirnya besok mereka lelang dengan harga yang sangat murah. Nah, akhirnya kami melakukan gerakan literasi keuangan ke masyarakat pesisir. Metodenya seperti apa? Kita hitung satu keluarga ini ada berapa orang, kebutuhan hidupnya selama 1 bulan berapa gitu. Yang kedua, sisa uang itu belanjakan untuk investasi ke emas. Nah, sisanya disimpan baik di bank maupun di Jangan semua yang dibeli konsumtif. Iya. Karena hampir semua. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara masalah pendapatan nelayan, apalagi Besar. waktu kita kecil-kecil dulu itu, sebelum kita mengenal bagan saja, itu masih dengan menggunakan nelayan tradisional dengan menggunakan Jaring, sistem ngoncor, ya. sistem ngoncor untuk menangkap ikan ke Ya. darat. Ikan begitu Banyak. Jadi sampai kemudian sepanjang pantai, kalau di saya di utara di wilayah Bian itu sepanjang pantai orang menjemur ikan di pagi hari.
kemudian rumah saya sampai penuh ikan-ikan, dan kalau bagi-bagi duit itu kita sudah kenal itu uang 50-an, ratusan ribu waktu kecil. Sudah biasa nelayan itu bagi uang setiap minggu itu main Saking kaya ya. Nah cuman kayaknya Konsumtif tadi. itu langsung habis uang nelayan. Nah kemudian mereka tidak bisa kalau di utara yang saya lihat ya, kalau mereka tidak nyambil sebagai petani itu hampir mereka tidak bisa bangun rumah. Ya, karena kalau gini, ada salah satu saya bisa bilang cerita hoax ya. Yang dari kecil saya dengar bahwa uang seorang nelayan itu panas. Itu hoax, karena mereka tidak bisa manajemen uang sebenarnya. Begitu ya, iya, lebih kepada itu. Manajemen keuangan atau manajemen rumah tangga lah gitu. Karena begini, laut ini kan tidak setiap hari cuaca baik, Bang. Itu yang pertama. Betul. Pasti ada cuaca selama 2 sebulan, ada yang cuaca buruknya, akhirnya mereka tidak bisa melaut. Terutama kalau kita di utara itu di bulan Januari, Februari ya, di musim muson barat, angin muson barat. Ketika cuaca ini buruk, nelayan ini melelang barangnya semua, Bang. Nah, jadi ketika besok yang tadinya nelayan mandiri atau bos nelayan begitu, ketika musim laut, mereka mesinnya udah dilelang, bahkan perahunya sudah dilelang, akhirnya mereka miskin kan begitu. Nah, makanya literasi keuangan itu penting. Kami suruh mereka beli emas sebanyak-banyaknya, karena emas ini kan tidak pernah turun harganya, Bang. Betul, malah selalu naik. Ya, ketika cuaca buruk, ya emas ini yang dijual atau digadai. Yang hari ini yang dulu pendapatannya per bulan 1 juta, sekarang bisa naik menjadi 3-4 juta, Bang. Karena keuangan itu, karena mereka sudah mampu memanage uang tadi. Kebutuhan, ya, akhirnya mereka tidak lagi menjadi masyarakat konsumtif, tidak lagi hari ini gitu. Kalau berbicara gizi, cerdas sebenarnya kita masyarakat pesisir yang jauh lebih cerdas. Tiap hari makan ikan, Pak. Sampai itu tertradisi sampai bawa ke sini. Iya. Rasa nggak makan. Bahkan orang kota ini makan ikan itu yang sudah lama ber-SS, Pak. Kita udah es 1 hari saja kita nggak mau makan. Harus yang masih hidup. Nah, ini yang goreng gitu. Itu turun naik dari laut sudah goreng. Iya. Enak, jadi masih ada rasa manisnya. Dan itu langka. Hanya orang kota sudah mendapatkan ikan semacam itu. Ya. Hanya kita yang hidup di pesisir yang bisa mendapatkan itu, Pak. Tapi tidak dianggap mewah oleh masyarakat pesisir, Bang. Mungkin karena bosan ya. Jadi kalau kita di pesisir itu justru yang kita anggap mewah itu kalau makan ayam. Ya, ayam, ya. Masyarakat kalau kita ini acara rohan atau acara tasyakuran keluarga, kalau ada ikan itu dianggap ini. Saya pernah sama istri saya coba buka warung buka ini Warung siput. warung ikan. Ya, ya. Jualan kemudian jualan nasi, kemudian punya pakai ikan Ikan. laut, nggak dibeli sama masyarakat itu. Salah tempat jualan, Bang. Salah jualan. Terus di kota itu kan. Jadi aku itu malah yang potong, Pak. Ya. Nah, jadi mereka kan sudah terbiasa kan, jadi ngapain beli ikan di nasi di warung. Mereka lebih tertarik kalau makan ayam potong. Nah, kalau ke keluarga sendiri bagaimana mendukung aktivitas penghasan? Ya, kalau awal mereka berat, Bang. Sekarang karena keluarga sudah melihat hasil, sekarang di gudang pun udah lumayan, bukan karyawan. Saya tidak menyebut karyawan, tapi lebih ke tim rekan kerja gitu. Saya lebih enak menyebutnya rekan kerja. Alhamdulillah lah teman-teman saya yang nganggur, yang sama sekali tidak punya kerjaan, alhamdulillah hari ini mereka sudah dapat penghasilan. Saya rekrut mereka menjadi rekan kerja. Kalau yang KPI ke penghasan sendiri sekarang sudah berapa ya? Yang punya sendiri? Kalau sendiri saya lebih ke ekspor ya, Bang. Nggak ada yang sendiri. Kalau budidaya saya hari ini yang punya TNI ada 9 kelompok, ada 12 lubang. Jadi totalnya berarti
Jadi 9 tambah 12 berapa? 21 ya. Ada 21 GA. 21 bank. Yang lain juga dari Ya, kelompok layan yang lain ketika butuh. Dulu teman-teman Jakarta nelpon ada barang 2 kuintal, 3 kuintal. Nah, kelompok yang lain gitu. Ada lobster, ada alam dan budaya, Bang. Nah, saya buat gudang itu di sini. Jadi itu khusus untuk alam. Jadi saya ini eksportir sebenarnya gitu. Tapi saya juga nelayan budidaya gitu. Kalau untuk kiri bagaimana didapatkan dari nelayan? Kita beli Dari nelayan ada. Tidak Karena pada musim. tidak. Mungkin pas angin, pas musim angin, musim hujan. Ya pas nelayan memasak Ya, udang, musim hujan juga ada sih benur, cuma nggak banyak gitu. Tapi pada dasarnya kalau kita cari pasti ada ya. Pasti ada. Tidak ada permasalahan. Tidak ada. Bicara bibitnya, tinggal mau nggak kita berinvestasi. Ya. Bagian apa? Makanya saya seperti yang saya bilang di bawah, saya berharap pemuda yang orasi hari ini coba deh gitu. Coba deh 10 KJA deh, jangan banyak. 10 bank. Dan lihat ini selama kalau dan tergantung bibit nih, Bang. Namanya benur. Benur itu kalau mulai dibudidayakan selama dari benur itu bisa 9 sampai 10 bulan. Kami menyebutnya ada benur juga, ukuran ini bibitnya. Itu Ada apa harganya satu bibit? yang segini harganya 18.000, ukuran tangan, Telunjuk ada ya? ukuran ibu kaki, ukuran stang motor, itu beda-beda. Kalau yang stang motor itu paling lama budidaya selama 5 bulan panen. Makanya saya berharap teman-teman ini berinvestasi dari laut. Kalau yang jenis mutiara tadi itu berapa satu kilo kalau kita beli? Kalau sekarang yang mutiara 1.200.000. Kerajaan lebih mahal daripada harga emas ya. Ya, emas sekarang 900, Pak. 900 gram ya. Batu bambu sekarang mutiara 100. Kipas merah 700. Aktivitas yang lain selain budidaya lobster ada untuk bergerak di kepiting. Kepiting kebetulan ada teman juga di sana, kita mulai membayar teman-teman juga. Saya harus menghibahkan hidup saya untuk masyarakat pesisir, Pak. Nah, makanya kalau saya di selatan jadi nelayan, tapi keluar dari wilayah selatan saya menjadi sinkasta. Oh iya iya. Jadi kalau di luar komunitas nelayan berarti sudah jadi tokoh bergerak. Karena saya percaya bahwa kita tidak bisa hidup di akan juga kita belum tuntas dengan ekonomi. Itu yang penting. Ya, kita Bagaimana melakukan perubahan? harus merdeka secara finansial kita. Makanya saya jadi pengusaha. Yakni kepada program kita. Kalau jadi kegalauannya Pak Hasan apa yang mencari awalnya? Kemudian Pak Hasan akan terjerumus gitu kan. Awalnya bukan nelayan Ya. ini. Hasan ini kan bukan seorang mas, anak kiai, keturunan kiai, kok tiba-tiba tertarik untuk terjun di dunia perikanan. Walaupun tadi sudah ada riset, tapi saya yakin bahwa ada motivasi lain Ya. yang mendorong Eh, keluar seorang lebih pemuda tepatnya Bung Hasan Daud. yang bikin galau sebenarnya pemilihan kasar. Saya kerja honor, gaji saya sekian. Kalau saya daftar tes gajinya sekian dan waktu terbatas. Yang kedua, karena keadaan lingkungan daerah saya wilayah pesisir selatan juga nah, jadi bagaimana saya bisa uang dulu awal-awalnya pertama itu banyak teman-teman di Mataram lobster misalkan. Hasil lobster itu saya udah uang lumayan. Dan saya bisa membeli air tangki itu 5 tangki per minggu. Saya sumbangkan ke di wilayah kekeringan. Bahkan sampai hari ini, bahkan kalau hari ini teman-teman nelayan itu kita patungan
semua wilayah kalau di selatan itu ada Ya, wilayah, ya sekitar deh. Gitu. kecuali yang tidak masuk ke yang desa yang keringat sebenarnya ada desa yang dilayani oleh PDAM kan. Selain Ya, itu, semua. Nah, dari itu termasuk dulu saya buat dulu saya dirikan Gawah Laut Foundation, kalau abang pernah dengar. ya, ya. Nah, cuman saya diri dari situ supaya bisa fokus kan gitu. Ya, kita bertemu pertama kali di lokasi gempa Ya. Bung Hasan Gaut ini berlalang justru memperkenalkan diri sebagai orang Gaut pun desa. Ya, betul yang dirikan. Nah, karena ya bukan apa, tapi kerja bukan membantu yang sakit ini berat. Membantu yang sakit ini berat, kenapa? Karena butuh waktu yang cukup intens. Yangnya saya tidak kuat, Bang. Karena tidak bisa melakukan apa-apa gitu. Hanya Jadi sebuah lembaga Ya. ya. lainnya saya kan ke teman-teman yang kelola Gawah Foundation itu. Itu masih jalan Pak? Masih jalan sampai hari ini. Aktivitas Membantu orang sakit. oh, Ya, lebih ke sosialnya ya. Jadi saya yang kadang-kadang membantu jadi naturnya ketika ada ini dan lain sebagainya. Nah, cuman hari ini saya ingin membesarkan SNI. Makanya selain sosialnya ada usahanya kan gitu. Kalau di Gawah Laut itu dia gerakan sosial. Tidak boleh ada usaha lah begitu. Nah, tapi kalau di ini kami adalah pengusaha yang bisa bekerja sih kan begitu. Nah, jadi teman nelayan ini pengusaha sebenarnya, bukan nelayan. Makanya salah, mulai saya mindset sekarang hari ini. Ketika dia seorang nelayan, maka dia adalah pengusaha. Begitu. karena dia bisa menjual hasil tangkapan. Ya, mereka tangkapan mereka, hasil budidaya mereka begitu. Pengusaha bukan nelayan. Karena sebetulnya kan bisa bagi peran. Suami penapikan, Ya. istri Jual. jual. Karena pengalaman orang tua gitu. Jadi saya menangkap ikan malamnya, pagi pulang, nanti ibu saya yang buat. Hari ini alhamdulillah Bang, jadi akan gotong royong kami di wilayah selatan cukup intens dan cukup masif. Ketika ada teman-teman yang sakit atau apa, teman-teman nelayan ini hari ini patungan. Kalau Bung Hasan ini kan sudah top di usahanya. Kalau saya lagi budidaya ikan bandeng tapi masih merintis. Ya pelan-pelan Bang, pasti ada jalur. Nanti ketika teman-teman saya di Jakarta, saya apa ikan bandeng kan gitu. Nah, kalau tidak cukup kapasitas ya Sama kepiting juga sekarang. kepiting apa, bakau. Kepiting. Malah bibitnya dari selatan. Ya, berarti budidaya hari ini. Budidaya. Baru berjalan berapa lama Bang? Baru 4 bulan. Udah mau panen. Oke, nanti kalau panen kabari. Nah, supaya saya bisa kontak kawan-kawanku kan gitu. Nah, jadi ini adalah sistem kerja yang bisa Ini biar ada pesisir. ya sistem gotong royong begitu. Klaim itu. Tapi enaknya kalau di teman-teman di selatan ini komunitas nelayannya besar, banyak. Kalau kita di selatan ini hanya terbatas di beberapa titik saja. Di utara. Ya, kalau di utara terlalu banyak nelayan. Sebenarnya tinggal dibangun Bang, artinya membangun gairah masyarakat itu agak susah. Mereka harus lihat bukti. Ketika abang besok udah berhasil budidaya kepiting, maka orang akan mulai bertanya, orang akan mulai diskusi, mulai menanyakan bagaimana teknisnya dan lain sebagainya. Yang akhirnya semakin banyak semakin untung Bang. Nanti abang yang akan menjadi leadernya di situ. Abang kalau lagi menjadi pembudidaya di situ. Kita nanti berburu juga sama Bung Hasan ini bagaimana. Sistem saya begitu Bang. Sistem saya pernah membuktikan, akhirnya teman-teman muda hari ini tertarik. Saya tidak lagi menjadi pembudidaya kan begitu seolah-olah. Ya udah hasil panen kalian ini sini kirimkan. Abang bisa menjadi itu gitu. Apalagi abang Cuing ini udah punya link yang udah menginternasional banget gitu. Kalau saya masih lokalan Bang, baru bertahap. Saya baca diskusinya sama
abang lah kan. Nah, kalau saya banyak berguru di Yasin kalau keluarganya Bung Hasan ini. Ya, selain kita berbicara masalah kemiskinan, problem yang selatan tadi sudah diungkapkan oleh Bung Hasan, itu adalah kekeringan. Nah, Bung Hasan ini galau nggak dengan kondisi kekeringan di selatan ini? Lalu bagaimana mengatasi kekeringan selain mengandalkan PDAM? Ya. Tadi itu. Kalau galau lebih ke marah saya bang, terkait tentang kekeringan yang ini sudah bertahun-tahun lamanya, yang sampai hari ini belum bisa dituntaskan. Ya. Nah yang akhirnya tiap musim kemarau datang, maka kita urunan, selalu begitu. Yang saya bisa mengatakan bahwa ya pemerintah saya kemana begitu. Nah kalau berbicara tentang bagaimana supaya ini teratasi, ya ini butuh biaya besar. Karena butuh air mengalir dari utara, ini masalahnya kan begitu. Bukan dari selatan ke utara, tapi air mengalir itu dari utara ke selatan. Yang saya berharap bahwa ke depan bagaimana kami juga di wilayah selatan menikmati air, tidak lagi membeli begitu. Karena tiap musim kemarau datang wajib kami beli bang, kami beli air, Air tangki gitu ya. baik air tangki yang diangkut ke wilayah-wilayah kekeringan. Yang kedua, alhamdulillah hari ini pendidikan juga cukup masif. Pernikahan dini sudah tidak lagi banyak di wilayah selatan, dulu nomor 1 kan begitu. Alhamdulillah hari ini sudah mampu berkurang jauh banget gitu. Nah cuman yang paling besar adalah kekeringan ini yang belum sampai hari ini belum Saluran air bersih gitu ya. bisa kami tuntaskan, itu ya masalah kekeringan. Jadi disitulah ketimpangan pembangunan Ya. kita. Jika ada masyarakat kita yang mengalami hidup di wilayah kesuburan, mestinya harus mau berbagi gitu ya. Ya. Nah ini kan dibutuhkan kehadiran negara untuk Ya. intervensi. Negara, ya kami sangat mengharapkan lah kehadiran pemerintah kami pada khususnya untuk terlibat bagaimana menanggulangi masalah kekeringan. Kalau berbicara kekeringan, cara menanggulanginya sebenarnya ada banyak kalau pemerintah mau sebenarnya Bang. Tinggal pasang pipa besar dari wilayah utara ke selatan, cuman kan ini hanya mega proyek. Ini berarti kan yang kekeringan yang dimaksudkan ini permasalahan air bersih atau irigasi? Air bersih. Air bersihnya ya. Yang artinya masyarakat untuk minum dan mandi. Iya. Kalau irigasi, Padahal itu sangat ini persoalan mendasar bagi Ya. kehidupan manusia ini. kebutuhan Di primer utara lah itu ya, kebutuhan primer. yang paling primer, malah kita bisa menunda makan, bukan menunda hidup. Bahkan dulu kalau musim kemarau datang Bang, masyarakat di selatan itu lebih minta air daripada beras. Serius. Atau uang deh gitu. Mereka lebih milih air. Selain air bersih juga untuk pertanian di wilayah selatan sangat butuh begitu. Dan ya semogalah pemerintah juga aktif untuk membangun masalah irigasi ke wilayah selatan, tidak hanya mentok di Bendungan Pandan Dure, tapi los ke wilayah selatan begitu. Yang akhirnya masyarakat di ujung Kaliantan begitu dapat menikmati pajak mereka, hak mereka, karena air ini hak Bang, hak atas air kan begitu, hak atas kehidupan. Ngapain mereka hidup kalau mereka tidak menerima haknya? Yang katanya bumi dan air dilindungi oleh negara ya. Kemudian negara harus berkewajiban untuk menyalurkan kepada rakyatnya. Ya, kalau itu tidak sampai hari ya saya bisa bilang hoax sebenarnya kan gitu. Karena sampai hari ini masih banyak orang yang di wilayah selatan menikmati itu. Baik, saya kira karena kita sudah lebih dari 1 Siap. jam ini Pak Hasan, jadi Terima kasih Bang. kita kepingin sekali untuk nanti kita explore. Siap. Tadi sudah diceritakan kita tentang apa namanya kepiting, kerupuk kepiting, ada juga tadi diceritakan kita tentang Buah bakau. buah bakau. Karena saya dulu waktu kerja sama JIK CEP, Japan International Convention Agency, kita juga pernah Siap. mengadakan pelatihan biodiversity makanan, diversifikasi makanan, diversifikasi makanan di masyarakat lokal kita di Kecamatan Sandolir. Dan salah satunya adalah bikin dodol, tapi itu pun tidak berkembang. Nah, jadi itu supaya saya tergerak kembali
Bang. kasih banyak atas Terima kasih, Bang. kehadiran saudara Hasan Daud ini. Jadi sangat terinspirasi sekali, banyak sekali informasi atau cerita inspiratif yang bisa kita ambil dari Hasan Daud. Kita nanti akan kembali di episode berikutnya, tentu dengan menghadirkan pemuda-pemuda Galuh yang sama kegalauannya seperti Bung Hasan Daud melihat kondisi lingkungan sosial mereka. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini obrolan paling asik selama kita podcast. Oh iya, karena kan ini gaya pemuda, gaya milenial. Abang nyambung karena ada memori.